Halo semuanya. Kembali lagi ke acara kita kali ini di acara Serius, ini podcast. Emangnya hari ini kita mau podcast tentang apa sih? Nah, hari ini kita akan podcast mengenai tentang kebinekaan nih. Nah, kita akan ngobrol santai tetapi tetap Beragam cerita. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kayak gitu izin memperkenalkan diri. Nama saya Daisy Nur Safitri dari kelas 10-8 dari SMAN 67 Jakarta. Kalian bisa panggil aku Daisy. Nama saya Rizky Nanta dari 10-8 dari SMA Negeri 67 Jakarta. Kalian bisa panggil aku Ciko. Nah, Ciko, kamu tau gak sih kali ini podcast kita bakal kedatangan narasumber siapa? Ulang tahun nih Desi. Nah, narasumber ini ya, dia tuh udah sering diundang di podcast di mana-mana, udah sering ke seminar di mana-mana, dan katanya dia juga udah punya buku. Katanya juga dia nih cetak biru masih. Iya, betul banget sih kok. Nah, langsung aja kita sambut narasumber kita yaitu Kak Sherry Anavita Rami. Nah, teman-teman, di sini nih narasumber kita yaitu Kak Sherry Anavita Rami. Halo Ciko, halo Daisy. Halo Kakak. Teman-teman semua. Kak, di sini kita mau terima kasih banget nih ya Kak, karena Kakak udah meluangkan waktu Kakak dan Kakak pengen akhirnya Kakak bisa ngobrol sama kita. Senang banget. Justru Sherly, makasih banget karena teman-teman justru menginspirasi Sherly tentang ternyata Bhinneka Tunggal Ika itu bahkan nggak mengenal usia. Iya, untuk betul, kita Kak. semua pelajari. Gitu. Keren. Jadi kita udah excited banget nih buat ngobrol banyak tentang kebinekaan sama Kak Sherry. Nah, sebelumnya kita izin memperkenalkan diri kembali ya sama Kakak ya. Nama aku Daisy Nur Safitri, Kakak bisa panggil aku Daisy. Dan ini rekan aku Nama aku Rizky Nanta, bisa panggil Ciko. Ciko dan Daisy. Iya, betul sekali Kakak. Jadi kita mau ngobrol seru apa nih hari ini? Aku mau nanya nih Kak, kabar Kakak gimana sih selama liburan 5 hari ini? Lumayan ya. Iya. Bulan ini tuh banyak liburnya nggak sih? Banyak Banyak banget. banget Kak. Salah satunya ini ya 5 hari. Iya. 5 hari ini alhamdulillah Sherly baik, sehat. Kemarin baru pulang dari Padang dan seneng recharge energi bareng teman-teman di sana. Hari ini Sherly berkesempatan juga recharge energi bareng teman-teman di sini dan kita mau bikin podcast. Semoga podcast ini nanti bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Iya. Kalau Ciko nih gimana nih selama Gimana nih, libur nih? Saya sih selama liburan ini Kak tidur doang. Kita itu juga sih recharge energi juga ya. Cara tidur. By the way, recharge energi itu banyak ya. Ada tidur, ada bercengkrama, ada ketemu orang, baca buku. Jadi thank you all. Nah, sebelumnya di sini aku mau nanya tentang Kakak nih. Gimana sih perjalanan Kakak hingga akhirnya Kakak tuh bisa menjadi tokoh inspiratif bagi masyarakat, tentunya bagi kami semua di kalangan remaja. Perjalanan. Sebetulnya kalau dibilang inspiratif itu bisa subjektif ya. Iya. Mungkin bagi sebagian iya, mungkin bagi sebagian orang lain enggak. Tapi kalau perjalanan awal mulanya bisa sampai di titik ini, saya harus bilang sebenarnya banyak gak enaknya. Masa-masa tadi saya ketemu sama teman-teman ini menggunakan seragam putih abu-abu. Saya langsung flashback dong tadi masa-masa SMA tuh saya di Aceh, Ciko dan Daisy. Masa-masa itu bisa dibilang menjadi salah satu masa-masa terindah. Jadi kayak ngelihat teman-teman kayak gini, kerja kelompok, ngejar target, cita-cita. Mungkin orang-orang waktu libur tuh kayak bisa leye-leye gitu ya, kayak bisa ya mungkin tidur lebih banyak gitu. Teman-teman justru mengerjakan podcast ini mungkin bagian dari tugas atau apapun itu. Saya pikir ini adalah memang harga yang harus dibayar untuk apapun target teman-teman. Nah, kembali ke topik, perjalanan saya itu sebenarnya banyak gak enaknya. Cuma kan hukum alam lebih seneng ngelihat yang enaknya kan, yang happy-nya gitu. Tipping iceberg itu selalu ngasih spot untuk yang di atas laut, yang icebergnya. Sedangkan iceberg itu baru kokoh kalau bagian bawahnya itu kuat. Jadi kayak gagalnya, kita bekerja kerasnya saat yang orang lain tidur dan leyeh kita ngerjain podcast kayak begini gitu. Terus dan saya harus akui bahwa kadang-kadang orang yang harus benar-benar yakin dengan target kita itu adalah diri kita sendiri. Dan itu saya hadapi kelas 3 SMA. Waktu itu saya pengen banget kuliah karena saya sampai SMA di Aceh. Jadi pengen banget kuliah waktu itu ke memang Pulau Jawa.
Alasannya sederhana sih, Syah, karena Sally baca satu buku. Di buku itu dibilang bahwa melting pot, pendidikan, karir, dan kesempatan itu adanya di Pulau Jawa. Ya mungkin nanti kita bisa kaitkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi poinnya adalah ya sebagai anak daerah kepikiran dong, wah kayaknya seru nih kalau bakal ketemu sama orang dari berbagai latar belakang, budaya, keyakinan gitu. Bakal seru deh kayaknya kalau kuliah tuh di Pulau Jawa gitu. Sampaikanlah ke orang tua, dan ternyata kondisi finansial keluarga saat itu kurang mendukung, kurang lebih begitulah, sehingga agak sedikit mental, agak sedikit kurang disetujui gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin berbeda pandangan dengan orang tua, cita-citanya kurang didukung orang tua, atau ada privilege khusus yang orang lain punya tapi kita nggak punya, percayalah itu bukan akhir dari segalanya teman-teman. Apalagi di masa-masa kita sekarang, justru ini waktunya kita melayakkan diri, melatih diri, karena kesempatan jauh lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Jadi long story short, akhirnya Sally coba cari beasiswa, weekend Sally coba cari ini kesempatannya di mana aja, dan Sally coba berusaha. Sally bukan yang paling pintar di sekolah, tapi Sally berusaha untuk, kalau dibilang mungkin istilahnya rajin, atau kalau ada yang diinginkan kejar kayak gitu. Mengenai hasilnya dapat apa enggak itu urusan lain gitu. Long story short, akhirnya keterimalah waktu itu di Jogja. Dari Jogja Sally pindah ke Jakarta. Di Jakarta juga sama, Sally shock culture. Karena kan di sini beragam banget kan orangnya. 2 tahun pertama Sally shock culture, sampai akhirnya seorang mentor bilang, "Ser, di mana bumi kamu injak, di situ langit kamu junjung." Mungkin ada budaya-budaya di Aceh gitu ya, interaksi norma sosial yang tidak tertulis yang boleh jadi sedikit dileburkan, karena sekarang kita ketemu dengan lebih banyak orang kayak gitu. Dan dari situ akhirnya saya terbuka, benar juga. Nanti misalnya nih teman-teman lanjut kuliah nggak di Jakarta misalnya, atau nggak sesuai dengan kebiasaan keluarga kita misalnya, maka di mana bumi kita injak, di situ langit kita junjung. Dan ini kali kedua saya dapatkan ketika merantau ke Australia, Syah. Ibaratnya gini, kita kebiasaan di Indonesia deh kayak gimana misalnya, makan dengan makanan yang kayak gimana, ke sana Sally memilih untuk nggak tinggal sama orang Indonesia. Jadi bahasa sehari-hari, kebiasaan makannya nggak makan nasi, kan ngikutin native kan di sana. Terus sengaja tidak memilih tinggal bersama orang Indonesia adalah karena Sally kepengen benar-benar 2 tahun itu menyerap sebetulnya kayak gimana sih budaya di sana gitu. Bahasanya, pola kerjanya. 2 tahun itu 3 bulan kembali Sally shock bahasa. Aduh, ini gimana ya caranya? Bayangkan pulang kuliah Sally harus ngobrol lagi di rumah, ngangkat galon aja nih, ngangkat galon itu harus pakai bahasa Inggris kan? Iya. Jadi kayak udah capek gitu pakai bahasa Inggris. Jadi mungkin pelajaran yang Sally dapat adalah kalau kita ngerasa nyaman, kalau kita ngerasa enjoy banget dengan apa yang kita lakukan, apalagi di masa muda, itu tanda kita berada di zona nyaman, dan gak pernah ada kata bertumbuh dalam zona nyaman. Maka boleh jadi itu tandanya kita harus keluar, cari tantangan, eksplor banyak hal di saat kita muda. Dan mungkin pilihan-pilihan itulah yang membuat Sally akhirnya ketemu sama banyak orang-orang hebat yang ngasih insight, ketemu mentor-mentor yang banyak ngasih, "Share, coba deh kamu pakai jalan ini, Share, coba deh kamu apply di sini, Share, coba deh kamu pakai sudut pandang ini." Dan itu yang akhirnya Sally coba rajut, Sally coba anyam menjadi bagian-bagian menantang ketika muda. Kayaknya bisa deh kayak gini. Kalaupun kita nggak tahu, percayalah teman-teman, anak muda itu banyak nggak taunya. Kalau kita udah banyak tahu, mungkin kita boleh dibilang ya sudah punya pengalaman. Itu kan ciri-ciri orang yang sudah sampai di titik tertentu. Jadi kalau kita nggak tahu, kita takut, kita khawatir, kita masih minim resourcesnya, itu tanda bahwa kita masih muda. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, karena kita nggak pernah tahu tangga mana yang akan mengantarkan kita pada level selanjutnya. Nah, suka mengeksplor itulah yang Sally pikir menjadi kunci Sally naik. Mungkin kecil ya, naik, tapi kalau diakumulasikan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, akhirnya sampai di titik ini.
mengenai itu bermanfaat untuk orang atau menginspirasi untuk orang, saya pikir itu bonus. Karena siapapun kita, dimanapun ranah kita bekerja nanti Syah, ini Ciko, misalnya ada yang senang di dunia kreatif, ada yang senang di dunia pendidikan, ada yang senang di nanti masuk ke pemerintahan, ada yang senang di dunia kesehatan nih. Saya yakin semuanya bisa menjadi inspirasi. Saya yakin, hanya saja memang ada yang dapat spotlight nih, jadi populer, terkenal gitu kan. Apalagi kita hidup di sosial media. Ada yang memilih jalur-jalur yang nggak dapat spotlight. Jadi dia menginspirasi sebetulnya, tapi emang nggak viral aja. Itu banyak banget. Dan saya menemukan sebetulnya banyak banget, misalnya tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, atau kawan-kawan kita yang mengambil jalur masuk ke pemerintahan, dia itu menginspirasi banget. Cuma memang kondisi dan situasi membuat spotlight media atau keterkenalan atau FYP gitu ya, itu nggak mengarah ke mereka gitu. Tapi itu bisa menginspirasi. Intinya adalah di masa kita sekarang, apalagi teman-teman nih, layakkan diri, ambil jalan yang saya pikir membuat kita keluar dari zona nyaman. Tapi kan gak enak kasar kan gitu ya. Tapi kan ya kan ada jalan nyaman, kenapa harus mengambil jalan yang gak nyaman gitu. Selalu ada harga yang harus dibayar untuk target teman-teman. Menuju puncak itu jalannya selalu mendaki, gak ada yang menurun. Kalau udah menurun, itu tandanya kita udah menjauhi puncak. Tapi sesekali kan ada juga yang menurun, Kak Sen, saya sepakat. Jadi tetap enjoy dengan masa muda, take your time, main sama kawan itu adalah hal yang wajar, namanya kita masih muda kan. Tapi saat energi udah balik, kembali ke track, bahwa ini kayaknya udah terlalu lama deh kita turunnya, ini waktunya kita nanjak lagi. Kalaupun mau istirahat, cari pos terdekat, take your time, kenali diri. Self-awareness itu menjadi poin paling penting, apalagi kita masa muda, karena orang introvert kan beda ya dengan orang extrovert cara menyalurkan energinya. Jadi semakin kita kenal siapa kita nggak akan cepat menyerah dengan situasi, gagal, sedih, diomongin orang. Kita akan cenderung, oh iya ya, saya kan memang orang yang cara atau mekanisme mengembalikan energinya dengan menyendiri misalnya, atau ketemu orang gitu. Jadi justru kita berusaha menyelami diri kita sendiri di masa-masa muda ini sambil membuka pintu-pintu kesempatan di masa depan. Gitu. Berarti kita harus keluar dari zona nyaman. Betul banget. Justru masa muda ini keluar dari zona nyaman. Gagal, ya sekarang jatahnya gagal kok teman-teman. Jadi nggak apa-apa. Tapi diomongin orang, memang sekarang waktunya diomongin orang nggak apa-apa. Ini tentang respon yang kita berikan. Buya Hamka pernah bilang gini, Syah, jangan pernah takut gagal dalam memperjuangkan sesuatu, cita-cita mungkin, target, apapun itu. Karena orang yang gak pernah gagal dalam hidup, kata Buya Hamka, adalah mereka yang gak pernah berjuang dalam hidupnya. Jadi teruntuk teman-teman yang sekarang gagal atau kayak sakit banget diomongin misalnya gitu ya, atau kok ada sih orang yang nusuk dari belakang misalnya gitu, justru saya pengen bilang selamat, teman-teman udah mampu bertahan sejauh ini, dan teman-teman adalah orang yang berjuang untuk hidup teman-teman. Mungkin kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, seperti yang saya ketahui nih, semboyan dari negara Indonesia sendiri itu kan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, tetap satu. Makna dari Bhinneka Tunggal itu kan, Bhinneka Tunggal Ika itu kan ada banyak banget maknanya ya, Kak. Kalau menurut pandangan orang-orang yang lain. Nah, kalau menurut Kak Syari sendiri nih, dari pandangan Kak Syari, makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih, Kak? Kalau saya mengartikan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah Bhinneka Tunggal Ika itu adalah ruh bangsa kita. Bangsa kita ini pada akhirnya dari awal, dari Oktober 28 nih, kan ada satu peristiwa besar yaitu Sumpah Pemuda. 3 poin Sumpah Pemuda itu menunjukkan bahwa perbedaan di Indonesia itu udah ada sedari dulu. Bahasa dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia udahlah, itu udah emang berbeda-beda. Tapi ternyata poinnya adalah bersatu. Seperbedaan ini luas spektrumnya, tapi tetap bahasa Indonesia, right? Betul. Tetap yang dipakai adalah, oke, kita kenapa nih bisa bareng-bareng adalah karena kita punya persamaan apa. Jadi fokusnya adalah pada persamaan kesatuan. Akhirnya Sally waktu itu, Sally coba cari tahu kan, justru makna dari Bhinneka Tunggal Ika inilah yang bisa meluruhkan
keegoan, namanya manusia pasti punya ego tuh. Ego raja-raja di ujung barat Indonesia, sebutlah Samudra Pasai, kan kita dulu kerajaan kan, Samudra Pasai dan seterusnya sampai ujung timur Indonesia, Ternate, Kerajaan Tidore. Raja-raja ini bisa meluruhkan egonya karena bersatu. Setiap kerajaan pasti punya budayanya masing-masing, norma masing-masing, wilayah masing-masing, semuanya pasti punya, seberagam itu, tapi semuanya luruh karena persatuan Indonesia. Jadi poin dari Bhinneka Tunggal Ika ini menurut saya adalah ruh kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, terus kalau kita bawa ke zaman sekarang kayak gimana nih gitu? Kita bakal terus fokus pada segala perbedaan yang ada, perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan bahasa, perbedaan mungkin starting point dan privilege yang kita miliki sebagai anak muda kan beda-beda ya dalam mengejar cita-cita. Kita akan fokus pada itu, bukan fokus pada tujuannya apa, target kita apa. Teman-teman nih misalnya saat ini SMA, 20 tahun ke depan teman-teman melihat diri sendiri sebagai siapa? Saat Indonesia emas, teman-teman menjadi puzzle dari Indonesia di bagian apa? Kalau kita melihatnya ke situ, mau ada perbedaan sekalipun, kita melihatnya sebagai potensi, Syah. Karena kolaborasi itu baru bisa terjadi saat ada perbedaan, benar nggak? Coba bayangin kalau kita semua sama, kolaborasi itu nggak akan ada. Mungkin kalau dulu istilahnya gotong royong kan gitu ya, semakin kesini istilahnya semakin ke zaman kita kolaborasi. Maka Bhinneka Tunggal Ika ini justru fokus ke bagian menunggal ikanya bersatu. Di zaman sekarang tantangannya menurut saya adalah kita lebih fokus ke binekanya, perbedaannya, sehingga kita lebih menekankan pada aku lebih baik dari kamu, yang aku yakini itu jauh lebih bagus daripada kamu, kan gitu ya. Jadi pengennya itu adalah memunculkan kelompok sendiri atau diri sendiri atau keyakinan sendiri. Padahal dari awal Indonesia ini berdiri 1945 itu semangatnya itu atau spiritnya itu adalah perbedaan itu udah pasti ada, apalagi kita negara maritim, udah pasti ada, pasti bukan satu pulau besar yang akhirnya dipisah-pisah dengan border, enggak. Ternyata dari awal kita adalah negara maritim yang otomatis perbedaan itu udah nyata adanya, tapi fokusnya adalah menunggal ika. Ya udah, perbedaan udah pasti ada, tapi apa yang membuat kita bisa bersatu ya? Apa yang membuat kita bisa jalan bareng ya? Dan ini akan berlaku kemanapun. Contoh, teman-teman nih misalnya, video ini teman-teman yang nonton atau siapapun yang menonton ini yang membuat adalah tim. Ada yang ngambil gambarnya, ada yang jadi moderatornya, ada yang mungkin nulis skrip dan pertanyaannya, nanti ada yang editnya juga. Pasti masing-masing punya kelebihan kekurangan yang berbeda toh. Tapi akhirnya bisa nyatu mereka menjadi 6 orang dalam satu kelompok karena kita punya tugas yang harus diselesaikan. Kita pengen menyelesaikan tugas ini dengan standar baik atau pengen misalnya tugas ini memberikan manfaat. Ya udah yuk, karena tugas kita itu bagi-bagi tugas. Ada yang jadi moderator, ada yang jadi kameramen, ada yang membantu kameramen memegang kamera agar tidak bergerak, ada yang bikin skrip, ada yang edit videonya, dan seterusnya. Itu menurut saya dibawa ke zaman sekarang. Ada yang nanti kelebihannya di bidang A, B, dan C, tapi percayalah kalau yang muncul adalah aku lebih baik dari kamu, itu udah ansos. Dia nggak akan bisa bergabung dalam era yang sekarang udah makin borderless. Sekarang mungkin kita ngomongnya adalah ya kita di satu sekolah. Bayangkan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan kita akan bicara badan kita di Indonesia, tapi proyek-proyek yang kita kerjain itu udah lintas negara. Maka perbedaan itu menjadi lembur kan? Kita berada di proyek yang sama karena kita punya target yang punya irisannya. Kita berada pada organisasi yang sama karena visi kita ke depan ada di lingkaran yang sama gitu. Jadi menurut saya Bhinneka Tunggal Ika itu visioner banget. Mau dibawa kemanapun perbedaan itu pasti akan ada, tapi justru fokuslah pada apa kesamaan kita. Itu sih menurut saya. Selanjutnya nih Kak Sherly, menurut Kak Sherly gimana sih generasi muda dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kesadaran implementasi Bhinneka Tunggal Ika? Berpartisipasinya anak muda menurut saya dalam kesadaran Bhinneka Tunggal Ika itu adalah pertama aware dulu. Aware tuh menurut saya akar dari segalanya.
karena menurut saya Bhinneka Tunggal Ika ini bukan hafalan sih, right? Itu tuh kayak Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda adalah satu gitu. Dari umur berapa sih kita disuruh hafal kayak gitu coba? Kira-kira udah dari SD nggak sih? Tapi pertanyaannya adalah apakah saat kita SD itu paham bahwa sebetulnya itu nyata dalam kehidupan kita? Contoh misalnya, kita ngelihat misalnya di Indonesia ada yang memeluk agama Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, dan seterusnya. Tapi apakah misalnya ketika berteman, bergaul dengan yang berbeda, kita menghormati bahwa ini adalah waktunya dia misalnya melaksanakan rutinitas ibadahnya misalnya. Atau kita menghormati di dalam Islam misalnya ada hal-hal yang tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk dimakan, misalnya kayak gitu. Yang semakin kesini, Syah, saya menyadari bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hafalan, bahkan bukan doktrin sebetulnya. Dia adalah sesuatu yang sifatnya harus masuk ke kesadaran kita. Dan semakin kesini saya semakin sadar, mau kita berorganisasi, mau kita sekolah, mau kita berkehidupan bernegara, atau kawan-kawan aja deh misalnya, nanti ke depan kita misalnya punya bisnis, perbedaan itu pasti akan ada. Bahkan sekedar berbeda pendapat sekalipun itu pasti akan ada. Pertanyaannya, kita bisa menghandle ini dengan baik gak sih? Perbedaan sudut pandang, pendapat, keinginan banyak kepala di satu organisasi, gimana caranya kita sebagai dirhen misalnya pemimpin mengarahkan ini pada ya udah outputnya apa? Kamu mungkin bagusnya mainnya adalah main biola, kamu bagusnya adalah main ini yang satu saxophone, tapi akhirnya hasilnya satu harmoni yang indah sekali untuk didengar. Fokusnya adalah ke situ. Nah, gimana cara anak muda bisa menjadi bagian adalah kita sadar dulu itu bukan hafalan, dan sadar dulu sebetulnya kenapa sih Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi bagian, kalau istilahnya pilar kebangsaan, ya bangsa kita ini nggak kuat kalau nggak ada Bhinneka Tunggal Ika. Bayangkan kalau nggak ada toleransi, dari ujung barat Aceh misalnya sampai ujung timur itu pecah toh. Dan ketika pecah, bayangkan kalau ada kepentingan-kepentingan tertentu yang pengen mencaplok, wah ini buat saya ya, yang barat buat saya ya, Kalimantan buat saya ya, nggak ada lagi Indonesia, right? Jadi itu beneran adalah kalau bahasanya pilar negara itu harus kita sadari kenapa. Ini tanpa bermaksud gimana-gimana, Sherly juga menyenangi dunia pendidikan. Tapi mungkin ini otokritik karena peduli kita semua. Di Indonesia kita terbiasa untuk menghafal dan terbiasa kuat dulu. Apa Bhinneka Tunggal Ika gitu, bukan why. Kenapa Bhinneka Tunggal Ika? Contoh, kita misalnya disuruh melakukan A, ya udah lakuin aja. Kenapa kita harus melakukan itu? Contoh, misalnya saya beragama Islam ya, kamu harus sholat. Ya udah, kita diajarin harus apa? Harus sholat. Bagaimana? Mulai rukunnya A, B, C, D. Tapi kita jarang di usia SD atau di usia kita kecil, kenapa kita harus sholat? Right? Di usia tertentu baru kita bertanya, kenapa kita harus sholat? Atau misalnya, kenapa kita harus kuliah? Kenapa? Emang nggak boleh kalau nggak kuliah? Ya udah, karena itu keumuman. Nah, menurut saya awareness ini adalah tentang kita berani berpikir kritis. Kenapa ya Bhinneka Tunggal Ika? Saat bagian ini kebongkar, akhirnya kita sadar itu bukan sesuatu yang harus jadi pemimpin dulu, baru kita bisa menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan saat kita sekarang sekolah pun berorganisasi, pasti beda pendapat itu ada. Bhinneka Tunggal Ika adalah fokus pada persamaan, bro. Kita sebetulnya kenapa sih ada di OSIS? Tujuan OSIS ini 1 tahun ke depan apa sih? Apa sih program kerja kita dalam 6 bulan ke depan yang belum terlaksana? Udah fokus ke sana. Lo bagusnya adalah berkomunikasi interpersonal, gue bagusnya ngedesain. Ayo kita kerja bareng. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bukan lagi tentang siapa nih yang memimpin, siapa nih yang namanya di poster misalnya. Jadi udah bukan itu lagi, tentang persatuan. Dan di tingkat yang lebih tinggi adalah tentang apa manfaat yang bisa kita berikan ya di OSIS ini misalnya gitu. Jadi setelah awareness itu menurut saya adalah memahami kelebihan dan kekurangan kita apa. Jadi kita tahu bahwa gak semua orang pada akhirnya harus muncul di depan. Ada orang-orang yang mungkin mainnya dari balik layar, tapi itu baru bisa gerak kalau si orang balik layar ini maksimal di posisinya gitu. Dan kita akan menghormati
masing-masing posisi. Nggak semuanya misalnya jadi seksi acara adalah yang terbaik, nggak. Bisa jadi itu baru baik ketika seksi konsumsi, sekretaris, bendaharanya juga maksimal gitu. Yang ketiga, jadi pahami potensi masing-masing, pahami posisi masing-masing. Yang ketiga adalah action, aksi, karena pada akhirnya semua itu jadi menurut Sally nggak ada artinya kalau nggak nyata action konkretnya apa. Nah, konteksnya anak muda adalah berkarya. Karya itu akan bicara lebih nyata tentang siapa kita dan akan jauh lebih long last. Jadi mungkin kita sebagai siswa SMA 3 tahun, tapi karya-karya kita kayak gini, kita udah kuliah sekalipun karya kita kayak gini, right? Tetap dikenang, tetap beredar. Misalnya teman-teman udah lulus nih, lihat nih kakak-kakak kalian dulu bikinnya kayak begini. Bahkan menurut Sally itu satu hal, tapi bayangkan ketika karya teman-teman ini bisa ditonton bukan hanya oleh siswa SMA, Semua orang. right? Apalagi kalau udah diposting di Internet of Things yang one click we can connect to 1,000 of people, we can reach and get 1,000 of information. Jarak ruang waktu nggak ada lagi arti. Bayangkan kita hidup di era 5.0 kayak gitu. Kok jadi seru banget sih menurut saya anak generasi kita di era sekarang yang semuanya serba borderless, serba cepat, serba mudah. Itu menurut saya kayak sayang banget kalau ternyata perbedaan ini justru membuat kita jadi kayak fokusnya tuh lebih ke aku, bukan ke kita. Lebih ke diri sendiri, bukan ke aku bagusnya X, kamu bagusnya Y, kita sulam tambah yuk. Kemampuanku adalah A, kemampuan teman-teman adalah B, C, D. Kita saling kerja bareng yuk. Karena justru itu yang akan membuat yang kita pikir kayak berat banget deh, tapi justru menjadi mudah. Itu sih, jadi kayak batasan anak muda zaman sekarang tuh bisa dibilang sedikit untuk berkarya. Nah, itu yang saya pikir menjadi bukan tantangan ya, tapi itu menjadi hal yang privilege untuk generasi yang hidup di era sekarang. It's not about the gun, it's more about the man behind the gun. Senjatanya udah kita pegang ini dari tadi, misalnya kita udah pegang alat-alatnya. Setiap hari kita dapat informasi, hari ini viral A, besok viral B, cepet banget. Apa yang terjadi misalnya di timur, di barat, di Gaza, dengan cepat kita bisa tahu, teman-teman. Tapi pertanyaannya adalah kita manusianya sadar apa enggak bahwa oh iya ada peluang ya. Kita kenal nggak potensi kita adalah di A. Kalau kita nggak kenal potensi kita, kok kita bakal gampang membandingkan diri, kok enak ya dia bisa kayak gitu, kok kita kayak insecure kan, kok dia udah bisa kayak gitu, kok kita gini-gini aja yang ngebanding-bandingin diri. Jadi nggak produktif. Kita justru fokus pada hal-hal yang nggak membuat kita bergerak, justru stuck jalan di tempat. Bukan ya udah deh apa yang bisa kita lakuin dulu, ya udah deh kita kolaborasi. Dan yang ketiga adalah action. Sekarang tuh menurut saya kita boleh ada di sudut ruangan, tapi ternyata karya action kita itu bisa lintas batas ruangan. Dinding-dinding ini nggak lagi penghalang buat kita untuk berkarya, dan karya kita dinikmati oleh orang. Gitu sih menurut saya, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan oleh anak muda sesuai dengan bahasa kita dan yang relate lah ya dengan kehidupan kita, sehingga itu menjadi nafas. Nggak terpisah kan kalau nafas. Jadi berapa lama sih manusia bisa tahan gak bernafas? Sama halnya dengan kita. Dengan tidak adanya Bhinneka Tunggal Ika, percayalah kita gampang banget gontok-gontokan. Kita gampang banget ngelihat sesuatu tuh jadi marah-marahan atau bertengkar, dan dalam kondisi bertengkar kayak gitu ada masuk nanti kepentingan-kepentingan yang gak baik. Gampang banget untuk tahu nggak tadi si Desya tuh gini loh, dihasut gitu. Udah lu pokoknya gak usah temenan lagi sama Desya, udah lu pokoknya gak usah kerja bareng lagi. Gampang banget kalau Bhinneka Tunggal Ika itu atau spirit itu udah hilang. Itu sih. Nah, jadi kan kakak mention tentang media sosial ya. Katanya kan media sosial tuh kan sekarang cepet banget nih buat beredar. Nah, menurut kakak sendiri apa sih tantangan yang paling besar atau tantangan utama dalam menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika di era modern atau di era yang dimana penuh dengan disrupsi teknologi dan media sosial? Critical thinking. Critical thinking itu kan memfilter ya. Ini benar nggak sih? Ini sesuai nggak sih? Ini pas nggak sih? Karena bayangin, siapapun bisa memposting apapun. Nggak, ibaratnya gini, mungkin boleh ada filter-filter tertentu yang kita aktifkan gitu ya. Tapi pada akhirnya itu filter ke kita
bukan ke semua orang. Semua orang tetap bisa mengakses itu. Nah, makanya critical thinking itu menurut saya menjadi tantangan tsunami informasi yang hari ini terjadi bagi kita untuk bisa milih ini kayaknya tepat, ini enggak, ini logis, ini enggak logis, ini basisnya apa, ini basisnya adalah opini misalnya gitu ya. Karena dari situ akhirnya kita akan bisa berpikir dengan akal sehat mana yang akan kita ikutin, mana yang enggak. Sally mungkin memang belum lama Syah, dan kok untuk main sosial media tuh bisa dibilang saat pulang ke Indonesia 2019 di situ Sally mulai. Tapi dalam perjalanan 5-6 tahun ini Sally mendapatkan satu logical fallacy di sosial media, bahwa benar salah itu ditentukan berdasarkan siapa yang bicara. Kayaknya kalau belum centang biru kita belum yakin deh. Kayak kalau belum jutaan subscribernya atau belum ratusan ribu followernya ya kita belum, ya udah emang dia siapa gitu, right? Bayangkan benar salah itu ditentukan berdasarkan siapa yang bicara, bukan apa yang disampaikan. Maka 2, 3, 5 tahun bahkan mungkin sekarang benar salah itu bisa dibeli kok. Kamu pengen membuat satu isu apa, sewa aja influencer, kan ada endorsement, sewa aja influencer untuk ngomong itu secara masif, sehingga itu yang kita putar-putar terus, ditonton anak muda terus, alhasil itu menjadi satu standar kebenaran di antara kita anak muda. Ngeri gak sih kalau kayak gitu? Ngeri dong. Benar salah itu jadi abu-abu. Jadi bakalan udah banyak hoax gitu. Dan hoax itu yang akhirnya masuk, emang lu sumbernya dari mana? Ini dia ngomong misalnya kayak gitu ya. Kita akhirnya membedakan benar salah itu jadi bingung, ini mana standarnya. Nah, itu menjadi tantangan kita anak muda zaman sekarang. Yang tameng terakhirnya adalah critical thinking. Jadi berapapun usia kita sekarang, apalagi teman-teman SMA, latihlah critical thinking. Dasar critical thinking adalah berpikir skeptis. Contoh, kita dapat informasi sumbernya dari mana? Valid nggak tuh? Yang kedua adalah logis nggak yang disampaikan dengan yang kita hadapi di lapangan. Jadi mungkin yang menyampaikannya ya B aja gitu, tapi kayaknya ada benernya deh. Jadi kita masih menyisakan ruang untuk tetap berpikir kritis saat menerima informasi. Kenapa? Karena di zaman sekarang, namanya kita anak muda senang untuk ikutin role model kan. Budaya dari luar misalnya, ada K-pop. Saya bukan bilang buruk ya. Mungkin kita senang, gak apa-apa. Tapi pertanyaannya adalah, ini sesuai gak ya dengan identitas kita? Siapa kita? Karena tantangan keduanya adalah kita kenal dengan siapa kita. Nah, di usia tertentu, kira-kira nih di zaman kita, usia berapa sih di saat ini, di era kita sekarang? Anak, kita sebagai anak ya, udah megang handphone atau gadget. Kira-kira usia berapa? Kalau saya ya dari usia kayaknya sih 10 tahun. Kalau kamu kok? Kalau aku kayaknya 5 tahun. Percaya nggak percaya, sekitar 6 bulan yang lalu Sally bikin sedikit survei gitu. Jawabannya tahu nggak? 2 tahun. Kebayang nggak 2 tahun anak bisa apa sih? Mama kan gitu doang kan. Dan dia udah dapat ini. Dan ketika dapat ini, Sally cukup terinspirasi dengan pola terbentuknya kebiasaan kita sebagai anak. Dari Margaret Thatcher, mantan Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, pernah bilang gini, what's your thought, for they become your words. What's your words, for they become your actions. What's your actions, for they become your habits. What's your habits, for they become your character. What's your character, for they become your destiny. In other words, what do you think you become? Perhatikan apa yang kita pikirkan, dia akan keluar menjadi ucapan. Dari ucapan ke action. Action, kebiasaan, kebiasaan jadi karakter. Karakter jadi realitas yang akan terjadi ke depan. Awal mulanya kan adalah mindset. Nah, mindset ketika usia 2 tahun udah dapat dari mana aja. Bayangkan benar salah usia 2 tahun, 5 tahun kan belum tahu ya. Dapat dari mana aja dan kita mulai terbiasa. Mindset terbentuk dari apa yang kita lihat, tonton, dengar, baca, dan dengan siapa kita berdiskusi. Maka dari situ sebetulnya critical thinking belum dapat, kita belum kenal siapa kita. Semua informasi yang tadi cepat sekali masuk, ya udah kita anggap sebagai sama aja semuanya, benar mungkin, atau mungkin kita suka aja dulu awalnya. Tapi akhirnya menjadi action jadi kebiasaan. Jadi nggak heran ketika ada istilah dari orang bijak, pengen ngelihat apa yang terjadi
kira-kira 10, 15, 20 tahun ke depan, sebutlah Indonesia emas, maka pukul mundur dulu 20 tahun sebelumnya, kira-kira apa yang terjadi. Maka kembali ke topik pertanyaan, kira-kira tantangan Bhinneka Tunggal Ika kaitannya dengan sosial media adalah satu, critical thinking kita masih rendah, dan ini menjadi tanggung jawab kita semua, anak muda masing-masing kita untuk melatih itu. Yang kedua adalah kita belum kenal siapa kita, dan kita sudah terpapar informasi yang begitu luas. Nah, menurut Sherly, mengenal siapa kita, termasuk misalnya kita sebagai identitas kita adalah sebutlah Indonesia. Ini nggak cukup ya udah kita orang Indonesia karena lahir di Indonesia. Siapa juga yang bisa memilih Tuhan kita mau lahir di Indonesia? Kan kita nggak bisa pilih kan. Tapi kita mendalami sebetulnya apa yang dimaksud Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika ini adalah ruhnya Indonesia. Satu dari 4 pilar kebangsaan. Berarti sebetulnya dasarnya Indonesia ini adalah perbedaan itu hal yang wajar, tapi kita fokus pada persamaan, membantu, gotong royong, saling menghormati. Jadi kita ketika udah kuliah nih, teman-teman mungkin kuliah ke luar negeri, habis ini melihat begitu banyak perbedaan suku, budaya, agama, sudut pandang, cara kita menyampaikan sesuatu misalnya. Kita melihatnya sebagai sesuatu yang ya biasa. Kita bergaul dengan misalnya orang luar negeri, dari Amerika, dari Eropa, dari Jepang, dari China, dari Timur Tengah, kita merasa biasa saja karena kita tahu identitas kita adalah siapa. Gak gampang latah terus kita langsung ngambil jadi bagian dari kita, karena kita tahu siapa kita tahu sebetulnya identitas kita di mana. Gak gampang untuk ikut-ikutan alias FOMO, right? Dan sekarang itu kenapa FOMO itu sering? Karena mungkin kita nggak kenal siapa kita. Jadi keren nih, dari sini nih ambil, kita jadi kayak ikutan kita. Karena kita kenal siapa kita. Itu tantangan Bhinneka Tunggal Ika dan sosial media yang hari ini bisa dibilang nyaris tanpa batas. Itu sih. Nah, Kak Sherly, kan sekarang banyak banget diskriminasi sama intoleransi di masyarakat. Nah, menurut pandangan Kak Sherly, pandangan yang mengenai diskriminasi dan intoleransi yang marak terjadi di zaman sekarang itu apa sih, Kak? Menurut kakak gimana cara mengatasi hal tersebut? Ya. Intoleransi itu menurut Sherly dasarnya adalah karena kita merasa yang kita yakini itu adalah yang paling benar. Jadi kita nggak toleran nih, misalnya nih kita 3 orang, kita punya pendapat yang berbeda A, B, dan C, atau keyakinan yang berbeda. Pokoknya yang paling benar adalah yang saya yakini, yang lain nggak benar. Jadi kita intoleran. Atau misalnya pendapat organisasi nih, kan biasa berbeda pendapat atau berbeda sudut pandang dalam melihat masalah. Yang kita yakini, orang tua kita misalnya biasa memperlakukan kita dengan pola atau kebiasaan A, jadi kita nggak terbiasa dengan pola-pola lain. Itu membuat kita nggak toleran dengan kawan kita yang boleh jadi latar belakang dan kebiasaan di rumahnya berbeda. Nah, ketika ini terjadi, otomatis kita menganggap kita yang paling benar. Nah, untuk itu ada baiknya sebetulnya kita melihat sesuatu itu sadar dulu dengan siapa kita, yes, tapi menyisakan ibarat gelas nih, misalnya kita punya gelas, tetap sisakan ruang kosong untuk apapun nanti yang masuk, atau pengalaman apapun yang masuk, ilmu apapun yang masuk, perbedaan-perbedaan yang mungkin kita hadapi, apalagi kita masih anak muda, karena perbedaan itu kita temui saat kita berjalan, saat kita ketemu lebih banyak orang. Boleh jadi pikniknya aja kurang jauh. Jadi kayak ya udah, mungkin kita ketemunya sama orang-orang yang kayak gitu aja, cenderung sama tiap hari. Jadi kita nggak tahu bahwa ada sudut pandang lain loh dalam melihat masalah ini, alias helikopter view-nya sempit. Sehingga yang kedua, bagaimana cara agar intoleransi dan diskriminasi ini pelan-pelan mulai bisa kita minimalisir adalah perkenalkan perbedaan itu sejak dini, bahwa budaya itu ada banyak di Indonesia, bukan hanya budaya kita. Nah, saya bersyukur dan saya sangat mengapresiasi dalam beberapa waktu terakhir ini memang kita di Indonesia ini ada upaya baik memang dari pemerintah yang mencoba untuk memperlihatkan sisi lain atau budaya lain atau sudut pandang lain, sehingga ada akulturasi. Misalnya teman-teman di timur dapat kesempatan untuk terpapar dengan budaya-budaya di barat. Teman-teman di barat mulai terbiasa sejak SMP, SMA untuk merasakan langsung, oh ternyata kalau di Pulau Jawa
itu menyampaikan pendapatnya tuh begini, nggak dengan cara atau bahasa kita gitu, sehingga nggak kaget ke depannya. Terakhir, terkait intoleransi dan diskriminasi itu adalah tentang kembali critical thinking. Kita terbiasa untuk didoktrin atau terbiasa dengan cara menghafal. Ya udah, karena dapatnya A, ya udah kita ikutin aja. Dan ini terjadi dalam banyak hal. Baik itu misalnya orang yang kita anggap benar, misalnya pemuka agama atau guru. Bersyukur misalnya di kota-kota besar ruang diskusi itu cukup terbuka, tapi belum tentu seterbuka itu juga yang terjadi misalnya di desa atau di tempat-tempat yang pokoknya kalau guru udah bilang A, ikutin aja. Pokoknya kalau pemuka agama udah bilang A, kita nggak boleh lagi punya pendapat yang berbeda. Ini akan membuat kita jadi intoleran dengan perbedaan yang terjadi. Bahkan gak usah jauh-jauh misalnya berbeda agama atau berbeda budaya kok. Berbeda satu agama atau satu budaya aja, kita bisa gontok-gontokan loh. Karena bedanya cara pandang melihat masalah. Nah, untuk itu saya pikir gak ada kebenaran mutlak itu dalam, apalagi dalam hal sosial, itu gak ada. Everything changes. Orang tua kita pernah bilang semua hal itu di dunia ini berubah kecuali perubahan itu sendiri. Jadi kalau mungkin itu dianggap benar di zaman orang tua kita, mungkin di zaman kita udah nggak relevan lagi, bener ya? Perubahan itu terjadi, maka beradaptasi dan agile dengan perubahan itu menjadi salah satu solusi konkret untuk kita bisa melihat segala sesuatu based on kenyataannya, realitasnya sekarang seperti apa. Dan mungkin ada hal-hal yang butuh kita adaptasi, cocok dilakukan 30 tahun yang lalu di era orang tua kita, tapi nggak cocok lagi dilakukan di zaman kita, nggak relevan lagi. Jadi berpikiran terbuka, open minded bukan berarti wah semuanya kita terima, bukan. Tetap kenal dengan siapa kita, identitas kita, tapi strategi, cara, siasah itu akan berubah seiring perkembangan zaman. Sekarang generasi Alpha, sekarang generasi Z, mungkin cara yang digunakan untuk menyebarluaskan Bhinneka Tunggal Ika udah beda dengan nanti generasi Beta misalnya ya. Jadi perubahan itu pasti akan ada, dan itu akan membuat kita jadi bisa meminimalisir hal-hal yang lebih ke diskriminasi. Wah, pokoknya kalau nggak A kita nggak akan terima misalnya gitu. Terus menurut kakak, mungkin nggak sih Bhinneka Tunggal Ika itu mudar dan terlupakan oleh masyarakat Indonesia? Dan apakah jika Bhinneka Tunggal Ika itu pudar atau terlupakan, itu akan berpengaruh ke pembangunan nasional? Berat ya pertanyaannya, pembangunan nasional. Menurut Stanley, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah ruhnya bangsa kita. Jadi logikanya kalau manusia tanpa ruh, dia kayak ya udah jalannya itu kayak zombie gak sih, ya udah ruhnya tanpa tujuan, kayak nggak ada apa nih nilainya, nggak ada. Kita kebingungan identitas kita apa. Tapi kalau ditanya mungkin atau enggak, ya mungkin aja, right? Ya mungkin aja. Tapi bagaimana atau indikator atau simptom itu menjadi mungkin, harapannya kita anak muda itu bisa berusaha untuk melakukan tindakan preventif dari sekarang. Nah, jadi kalau ditanya mungkin saja salah satunya adalah semakin kita individualis. Jadi fokusnya adalah ke kita, diri sendiri. Sedangkan itu bukan ruh kita berbangsa. Satu penelitian menyebutkan bahwa Indonesia itu punya rasa gotong royong, atau ibaratnya kalau ada yang sakit nih, kita tuh senang dengan sangat cepat untuk gotong royong, patungan, urung tangan untuk membantu. Yang itu mungkin budaya atau norma sosialnya nggak cocok berada di barat karena lebih individualistik. Dan itu menjadi bagian dari kita berkeseharian, saling tolong menolong, saling urunan tangan gitu untuk membantu menyelesaikan masalah. Perbedaan pasti ada, tapi kita fokus pada masalahnya apa dan kita bisa bersatu dalam hal apa nih, kan gitu. Nah, sehingga kalau misalnya bagian itu hilang, Bhinneka Tunggal Ika itu hilang, maka pertama yang udah pasti banget adalah jati diri kita sebagai bangsa hilang. Mungkin kalau bangsa kayak gede banget gitu ya, padahal sebenarnya enggak, teman-teman. Kita semua ini adalah bagian dari bangsa. Bangsa itu kan adalah akumulasi dari kita semua nih.
satu dari 4 syarat satu negara, satu bangsa itu bisa hadir, kata Miriam Budiarjo dalam bukunya, adalah harus ada masyarakat, harus ada manusianya. Kalau nggak ada manusianya, di mana negara itu ibaratnya ada pulau nih, mau diklaim, wah ini pulau saya gitu, negara saya, itu harus ada manusianya dulu, dan kita semua adalah bagian dari itu. Nah, jadi kita akan kehilangan jati diri, dan resiko terbesarnya adalah ada pihak lain atau jati diri lain yang tadi yang masuk, karena kita udah kosong kan tadi. Ya ibaratnya bahasa kita tadi zombie, yuk tetap bergerak. Ibaratnya ya pembangunan, ekonomi itu tetap ada, tapi ruhnya bukan kita lagi, bukan Bhinneka Tunggal Ika lagi, bukan keindonesiaan lagi. Dan saya pribadi yakin ketika sesuatu dari awal sudah memang itu ruhnya, berjalan sebagaimana mestinya, itu jatuhnya maksimal. Jadi dalam tanda kutip ya, kalau ternyata 2045 kita nggak sampai pada kemaksimalan yang dicita-citakan oleh Founding Fathers 1945, hold on, jangan-jangan ada ruh yang hilang dalam proses 100 tahun ini, sehingga nggak sampai pada sesuatu yang udah dicita-citakan sebesar itu. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu menurut saya visioner banget. Itu udah ketahuan dari awal sampai akhir, perbedaan itu akan ada, kan gitu ya. Jadi resiko terbesarnya justru adalah kita terpecah belah. Resiko terbesarnya adalah Indonesia ini bakal tetap ada apa enggak, karena yang tadi, cara terbaik untuk memecah belah adalah kita fokusnya ke masing-masing, individualismenya, listiknya tinggi, dan pokoknya aku dapat apa nih. Mungkin gak enak ya, tapi saya harus sampaikan. Mungkin habis ini akan ada yang gak suka atau mengkritik saya terima konsekuensinya. Teman-teman kita Gen Z, Gen Y juga termasuk, Gen Alpha, kita sekarang terbiasa untuk fokus pada apa yang kita mau. Apa yang, pokoknya aku deh. Contohnya nih, hari ini kita bertiga sekarang di detik yang sama, kita main gadget, kita buka satu sosial platform apapun di detik yang sama. Yang muncul di layar Charlie dan yang muncul di layar teman-teman otomatis berbeda, bener nggak? Sesuai dengan algoritma dan kesukaan kita apa, itu terus yang akan muncul. Yang senang otomotif, muncul lagi otomotif. Yang senang fashion, muncul lagi fashion lagi. Yang senang dunia misalnya makanan, kuliner, munculnya itu lagi. Sampai kapan? Sampai kita mau menghancurkan algoritma itu dengan melihat ada apa ya di luar kesenangan kita. Kalau enggak, kita akan dipaksa untuk kacamata kuda. Ngelihatnya adalah berdasarkan apa yang kita mau, bukan apa yang sebetulnya realitasnya terjadi. Bayangkan ketika kita kacamata kuda, pokoknya itu lagi yang kita seneng, itu lagi, kita jadi gak punya empati. Empati ini kan adalah menaruh kaki kita di sepatu orang. Kalau saya berkata ini, layak gak ya? Kira-kira kalau saya melakukan ini, kira-kira kalau saya jadi dia dan diperlakukan kayak gitu, menyenangkan gak ya? Dan sadar gak sih itu basic dari Bhinneka Tunggal Ika? Contoh, Bhinneka Tunggal Ika ini kan pada akhirnya kita dituntut untuk menghormati dan menghargai. Mungkin kita salah, tapi enak gak sih dicaci maki saat kita salah? Kan gak enak. Jadi kita akan tahu bahwa betul sih, misalnya Charlie salah, tapi gak enak juga kalau disudutkan di hadapan banyak orang, kan gitu ya. Itu membuat kita jadi punya rasa empati. Nah, dilalahnya adalah virtual habit yang hari ini kita lakukan di gadget, berselancar di Internet of Things, sebetulnya itu melatih kita menjadi sentralnya ke aku, bukan ke kita. Terus caranya gimana untuk meluruhkan itu kembali pada kehidupan? Jadi kayak mengerjakan pekerjaan, yuk bareng-bareng, ini berenam ngerjain video, yuk kamu punya apa, saya punya apa. Jadi virtual itu akhirnya adalah ejawantah dari kehidupan real kita, bukan kebalikan. Karena kalau kebalikan, itu menurut Charlie, kalau kita nggak siap, akan ada satu logical fallacy yang akhirnya kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Jadi fokusnya adalah ke aku, bukan ke kita semua. Dan itu terbaliknya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu kan fokusnya pada kita, bukan pada aku, kamu, bukan. Tapi fokusnya pada menunggal ikanya. Menurut saya gitu sih. Menurut kakak nih, apa yang harus ditanamkan di dalam diri setiap masyarakat Indonesia agar mempunyai jiwa toleransi yang tinggi? Nah, pastinya kan kita harus menanamkan tentang rasa
saling menghargai, saling menghormati. Nah, terus jika kita sudah menerapkan rasa tersebut, itu kan sama aja kita berpartisipasi dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Menurut kakak, apakah Bhinneka Tunggal Ika itu mempunyai keterkaitan dengan kemajuan bangsa Indonesia? Punya banget. Mungkin sebelum keterkaitan Bhinneka Tunggal Ika dengan kemajuan bangsa, saya tanya dulu ya, teman-teman deh di zaman sekarang nih 2025, apa sih tantangan terbesar teman-teman ketika berkeseharian, berteman, bergaul? Kira-kira baik di sosial media maupun di kehidupan nyata yang langsung. Tantangan teman-teman untuk bergaul zaman sekarang apa? Paling kebanyakan perbedaan pendapat gitu sih Kak. Jadi kayak males banget ketemu sama dia soalnya gitu kan. Ada nggak kok? Menurut saya kita harus lebih asik gitu Pak. Lebih asik kan? Iya. Lebih asik itu kira-kira tujuannya apa? Agar orang-orang tuh nyaman sama kita, kayak Diterima. Diterima ya benar. Right? Nah supaya bisa asik itu kan bukan tentang lihat nih gue punya ini, Iya. lihat nih gue ayah gue ini misalnya kayak gitu, lihat nih gue jam gue ini, Iya. nggak itu dari awal aja nggak asik banget sih lo, kan gitu kan? Nah, Sedangkan kadang-kadang realitasnya adalah kita pakai kacamata, kita baru confident kalau kita pakai atribut itu. Kita baru confident kalau kita pakai sesuatu yang memang itu udah menempel dari lahir. Nah, kembali ke topik tadi, maka salah satu caranya adalah untuk meleburkan itu agar kita ya udah kembali ke siapa kita adalah kita kenal siapa kita. iya. Sesuai, oke, kita mungkin nggak bisa memilih lahirnya di mana dan segala macam yang menempel di kita, tapi kita bisa dari kalau misalnya kita lahir di Indonesia, kita lahir di tengah keluarga A, B, dan C, kebiasaan ini yang sudah ditanamkan ke kita dari kecil, sehingga kita tahu ketika ada orang lain yang berbuat berbeda, mungkin orang tuanya juga memperlakukan yang berbeda juga kebiasaan di rumah. Itu membuat kita jadi punya helikopter view. Kita jadi melihat orang lain, memanusiakan manusia. Iya ya, jangan-jangan dia juga berada pada posisi se-insecure itu juga dengan dirinya. Jadi dari awal kita nggak menunjukkan keakuan, tapi kita berada di sini kenapa sih? Kita kenapa sih berada di project ini? Kenapa sih kita ada di organisasi ini, di OSIS? Target kita 1 tahun kemana? Nah, itu skala kecilnya. Skala besarnya adalah berbangsa. Kehidupan berbangsa, pembangunan bangsa, dan lain-lain. Ini kan pada akhirnya bukan tentang kepentingan 1-2 orang, bukan kepentingan 1-2 golongan. Kepentingannya adalah kita semua sebagai masyarakat, kepentingan rakyat Indonesia, right? Nah, untuk itu bagaimana Bhinneka Tunggal Ika ini punya relevansi dan menjadi akar yang kuat atau benar-benar menjadi pilar kebangsaan bangsa kita adalah kita melihat bahwa tujuan dari apapun adalah ini bermanfaat nggak ya untuk orang-orang. Yang kita lakukan ini membawa jelek atau buruk ya. Kita main sosial media, kalau kita sebarin hoax ini kira-kira, atau kita nyebarin konten ini, kira-kira lebih banyak orang yang tercerahkan atau termakan informasi yang keliru ya. Itu relate banget dengan kita. Oke, supaya kita bisa menyebarkan sesuatu yang menginspirasi dan membuat orang jadi teredukasi, maka hal yang pertama harus kita lakukan edukasi diri kita dulu. Jadi kita dulu yang mengisi gelas kita sebelum kita bisa memberi ke orang. Sama halnya dengan kehidupan berbangsa. Itu kalau dimulainya dari diri kita hari ini yang menjadi anak SMA atau kuliah atau kita anak muda. Tapi hubungan eratnya adalah ketika kita akhirnya fokus pada apa yang bisa kita kontrol, menghormati orang dengan perbedaannya, dengan keunikannya, dengan latar belakangnya, maka kita gak akan gampang menjudge, menghakimi, dan kita akan, dalam tanda kutip kayak yang kamu bilang tadi, Syah, kita akan lebih menghormati. Mungkin sudut pandangnya seperti itu karena referensi dan pengalamannya seperti itu. Kita gak akan gampang mematahkan orang lain karena kita tahu mungkin dia datang dari latar belakang yang berbeda. Dalam konteks besar adalah saat dari timur seperti ini, dari barat seperti ini, dari tengah seperti ini, maka keadilan itu benar-benar menjadi sesuatu yang dirasakan oleh semua pihak, semua golongan, bukan hanya golongan-golongan tertentu yang memang terpapar langsung. Misalnya nih contoh, ada istilah bahwa itu kan sebetulnya yang mendapat adalah mereka yang di pusat saja atau di Pulau Jawa saja misalnya kayak gitu. Maka enggak,
Dengan Bhinneka Tunggal Ika, semua pihak latar belakang budaya itu akan merasakan kebaikan, kebermanfaatan dari kebijakan apapun yang diambil pemerintah, apapun itu. Sehingga saya harus akui ada banyak dan mengapresiasi ada banyak kebijakan baik yang sudah dilakukan. Nah, tugas kita kan pada akhirnya melengkapi apa yang belum baik, apalagi di era kita nanti. Yang belum baik kita coba sampaikan dengan cara yang baik karena itu tanda kita sayang. Dan anak muda hari ini harus berani untuk keluar dari zona nyaman dan melihat sesuatu dengan kritis. Itu membuat kita jadi mengetahui sesuatu secara objektif, bukan apa katanya atau berdasarkan opini yang terbentuk yang tadi kita bahas. Karena kalau kita memahami itu berdasarkan opini yang terbentuk, maka sangat bisa Bhinneka Tunggal Ika ini akhirnya hanya menjadi slogan. Ya udah kita hafal Bhinneka Tunggal Ika, tapi itu nggak masuk benar-benar ke dalam kehidupan sehari-hari kita berbangsa dan bernegara. Dan percayalah, keseharian berbangsa dan bernegara itu bukan menunggu kita menjadi anggota DPR, bukan menunggu kita menjadi pemimpin, bukan menunggu kita menjadi 20 tahun lagi saat Indonesia emas. Justru kenyataan keseharian dan kehidupan berbangsa dan bernegara itu dimulai dari sekarang, teman-teman. Gak mungkin seseorang sampai di titik tertentu integritasnya kalau itu gak dilatih dari masa-masa SD, SMP, SMA. Salah satunya misalnya menyontek. Salah satunya adalah kita bangga meskipun hasilnya segini, tapi itu kita bangga karena nyontek misalnya, atau itu kan keliru ya. Kita mungkin dapatnya cuma segini, tapi kita cukup puas karena ini upaya yang sudah kita lakukan, kita belajar, kita berusaha dengan usaha kita sendiri, dengan kawan-kawan kita. Itu akan membuat karakter kita terbentuk dengan sendirinya yang 20 tahun ke depan itu terakumulasi menjadi satu karakter berkebangsaan ketika kita menjadi pemimpin nantinya. Menurut saya begitu sih. Kak Sherly mau nggak sih memberikan kami motivasi atau teman-teman untuk menjadi pribadi yang lebih menghargai dan menghormati antara keberagaman yang ada? Kalau dari mau ya tentu saja mau gitu ya, tapi kan pada akhirnya kalimat mana yang kena di teman-teman itu kita nggak pernah ada yang tahu. Jadi dari tadi kita diskusi nih, mana yang baik silakan diambil, tapi kalau yang nggak baik ditinggalkan aja bersama Sherly. Nah, tapi kalau ditanya motivasi, salah satu mungkin ini sebenarnya motivasi yang cocok di Sherly ya. Jadi semoga cocok juga di teman-teman. Sherly diingatkan oleh seorang mentor kayak begini, bahwa manusia itu diberi 2 kelebihan mutlak oleh Tuhan. Pertama ini untuk kita berpikir, yang kalau hewan nggak ada, dia pakai intuisi aja. Tapi kalau kita ngelihat segala sesuatu, kita bisa mikir konsekuensinya A, B, dan C. Kalau saya melakukan ini, konsekuensinya adalah A, B, dan C. Logis, jika A maka B. Dan yang kedua kelebihan mutlak manusia ini, hati, untuk berempati. Ketika keduanya dikolaborasikan, maka siap-siap itu gebrakan-gebrakan besar bisa kita lakukan. Kalau kita teman-teman hanya mengandalkan ini, percayalah kita juga udah kalah dengan AI. Coba deh tanya apapun ke ChatGPT. Right? Kecepatan dia menjawab dengan referensi yang luar biasa luas, itu jauh lebih cepat dibandingkan kita bisa menjawab sekalipun kita udah baca bukunya, kita udah baca jurnalnya, kita udah nonton videonya. Tapi kecepatan dia menjawab, mengolah, memanggil, merecall memorinya itu jauh lebih cepat kalau kita hanya mengandalkan ini. Yang kedua adalah ini, empati. Kita tahu sih sebetulnya kita bisa memukul, tapi karena empati enggak deh. Kita menghormati. Kita tahu sih dalam kesempatan ini kita bisa benar-benar ngabisin itu orang dengan ucapan kita yang sakit banget misalnya gitu. Tapi empati kita muncul. Kalau kita jadi dia gimana ya, sakit. Jadi empati itu ternyata butuh kita jaga. Yang kalau hanya empati aja tanpa ini, kita dibodoh-bodohin kok. Ya orang baik tapi ininya nggak jalan. Kita terus dibodoh-bodohi. Jadi keduanya harus kita jaga. Dan ketika keduanya itu kita jaga, percayalah, Bhinneka Tunggal Ika itu justru akan menjadi atap rumah kita bisa bareng-bareng menjadi versi terbaiknya kita, anak muda. Tanpa harus ikut-ikutan, tanpa kita harus menjatuhkan orang lain untuk kita bisa menang bareng-bareng. Dan saya ditutup ada istilah dari orang bijak, kalau mau jalan cepat, lu jalannya sendirian. Tapi kalau mau jalan jauh,
jalannya bareng-bareng. Dua hal ini dibutuhkan untuk kita bisa jalan jauh, dan kita mengejar cita-cita itu adalah perjalanan yang jauh. Bukan tentang perlombaan siapa duluan yang nyampe, bukan. Tapi ini perjalanan. Nikmati perjalanannya dan mari bareng-bareng dengan Bhinneka Tunggal Ika. Gue itu dengan dari Sally. Ya, ternyata kita udah sampai ke pertanyaan terakhir. Udah, akhirnya pertanyaan terakhir seru sih. Tapi seru banget gak sih ngobrol-ngobrol sama Kak Shirley. Seru banget. Terima kasih. Banyak banget motivasi yang bisa kita ambil dari Kak Shirley. Terus kayak kita makin terbuka untuk kedepannya kita harus mementingkan Amin. kebersamaan daripada individualisme gitu. Amin. Ya mungkin kayaknya podcast kita harus kita akhirin di sini deh Kak, karena pertanyaan kita udah selesai dan Ciko katanya udah dijemput pakai helikopter. Boleh nebeng nggak kok? Dia naik ke sini juga tadi naik helikopter gitu. Wah, seru banget kok. Oke teman-teman, mungkin segitu aja podcast kita kali ini yang membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Tolong diambil motivasinya karena di sini banyak sekali yang Kak Shirley ucapkan tadi, banyak banget motivasinya dan pasti sangat amat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih ya Kak Shirley. Terima kasih teman-teman semua, Terima kasih, Ciko, Kak Shirley. Cia, dan teman-teman di balik layar. Terima kasih ya. Nah sebelumnya kita ada ini Kak, tagline kita itu ngobrol santai. Ngobrol tadi apa sih Ciko? Ngobrol santai. Ngobrol santai, beragam cerita. Oke. Jadi kalau misalnya nanti aku bilang serius ini podcast, nanti kita jawab bareng-bareng, ngobrol santai ragam cerita. Oke, oke. 1, 2, 3. Serius, Ini podcast Ngobrol santai, ragam cerita. Dadah teman-teman, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah.